Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Kembali memperlihatkan pertarungan antara Shanks melawan Kurohige di Pulau Hachinosu. Setelah beberapa waktu belakangan ini, situasi di Pulau Hachinosu tidak disorot. Akhirnya situasi di pulau itu mulai disorot kembali, karena memang pertempuran di Pulau Hachinosu adalah salah satu insiden yang paling menarik. Shanks dan Kurohige masih saling serang dengan teknik-teknik yang tidak terlalu menguras tenaga. Dua karakter ini sama-sama cerdas karena mereka berdua paham bahwa pertempuran masih akan sangat panjang, sehingga mereka harus menghemat energi agar masih bisa tetap berdiri sampai akhir. Di tengah pertarungan itu, Kurohige sempat membahas luka-luka yang ada di tubuh Shanks. Luka yang ada di mata Shanks jelas adalah luka yang Kurohige torehkan dulu. Saat mereka berdua pada masa lalu bentrok dalam sebuah pertarungan, Kurohige sangat bangga dengan prestasinya itu, meskipun dulu juga dirinya mengalami beberapa luka parah akibat serangan-serangan dari Shanks. Namun, yang membuat Kurohige heran adalah peristiwa apa yang Shanks alami sampai kehilangan lengan kirinya itu, karena lengan kiri adalah lengan dominan Shanks, sebab dia merupakan orang yang kidal. Hal ini memang telah dikonfirmasi dalam SBS, bahwa tangan dominan Shanks sebenarnya adalah tangan kiri. Tapi seiring berjalannya waktu setelah kehilangan tangan kiri, Shanks mulai terbiasa menggunakan tangan kanannya. Nah, Shanks pun berkata, dia mempertaruhkan tangannya itu untuk era baru, yang mana itu merujuk kepada Luffy, sang pembawa era baru. Shanks juga dalam hati berkata, lagi pula dirinya juga memang punya hutang budi kepada ayah Luffy. Dari perkataan ini jelas menegaskan bahwa rupanya Shanks sudah tahu bahwa yang dulu menyelamatkannya saat masih bayi di God Valley adalah Dragon. Ini semakin menguatkan pendapat bahwa ada suatu koneksi tertentu antara Shanks dan Dragon. Mungkin mereka menjalin kerjasama rahasia. Bisa kita lihat juga momentum Shanks dan Dragon melakukan pergerakan kurang lebih di waktu yang bersamaan. Shanks melakukan penyerangan ke Pulau Hachinosu, dan beberapa saat kemudian Dragon juga melakukan penyerangan ke Mary Joyce. Ini tentu bukan sebuah kebetulan, melainkan mereka memang sudah sepakat melakukan penyerangan secara bersamaan agar keseimbangan dunia tetap terjaga, karena pertempuran besar tidak terpusat pada satu tempat saja, melainkan terjadi di dua tempat yang berbeda. Setelah mendengar jawaban soal mempertaruhkan tangannya untuk era baru, Kurohige pun tertawa dan berkata, era baru apa yang kau maksud? Orang yang membawa era baru tentu adalah aku. Jadi menurut Kurohige, justru dirinya lah yang membawa era baru bajak laut pada masa sekarang ini. Memang sangat wajar jika Kurohige berkata begitu, karena dia adalah anak dari Rox de Sebek. Sebek adalah penguasa era sebelum era Roger. Jadi, memang darah Sebek yang mengalir pada tubuhnya membuat Kurohige berpikir bahwa dialah pembawa era baru. Kurohige juga menjadi Yonko lebih dulu daripada Luffy, yaitu 2 tahun lalu setelah perang Marineford. Setelah perang itu selesai, Marco dan sisa bajak laut Shirohige yang lain berniat balas dendam kepada Kurohige. Tapi, dalam pertarungan itu, justru Kurohige lah yang membantai Marco dan kawan-kawan. Sejak itulah Kurohige diakui sebagai Yonko, menggantikan Yonko Shirohige yang sudah mati. Berbagai alasan itulah yang membuat Kurohige percaya diri bahwa dialah sang pembawa era baru. Setelah membahas soal itu, Kurohige pun membahas soal hal lain. Dia yakin sebentar lagi rencana rahasianya akan berhasil, karena beberapa waktu yang lalu dia melihat Van Augur masuk ke dalam bangunan tengkorak. Memang Kurohige tidak memerintahkan Van Augur untuk melakukan rencana itu, melainkan yang dia perintahkan adalah Shiryu dan Katarina Devon. Namun jika mereka berdua masih kerepotan dan mereka melihat Van Augur di sana, tentu dua orang itu akan meminta Van Augur saja yang melaksanakan rencana itu. Berhubung Van Augur bisa teleportasi, tak akan sulit baginya untuk pergi ke tempat di mana rencana itu harus dilakukan. Untuk sekarang, para kru inti Shanks sedang memisahkan Shiryu dan Devon agar tidak
tidak bertemu dengan Van Augur di dalam bangunan tengkorak. Tapi sepertinya hanya masalah waktu saja bagi Van Augur untuk mengetahui bahwa rencana dari Kurohige sudah harus dijalankan. Kurohige pun berkata kepada Shanks, jika rencana itu berhasil, maka dia yakin alur pertempuran di Pulau Hachinosu akan segera berubah. Pihak Kurohige akan menjadi sangat unggul sehingga para musuh sebaiknya bersiap-siap. Shanks pun berkata, entah apapun yang Kurohige bencanakan, dia yakin kelompoknya tidak akan kalah. Selain pertarungan antara Shanks melawan Kurohige di tengah kota, di Pulau Hachinosu juga ada begitu banyak pertarungan lain yang sedang terjadi saat ini. Salah satunya adalah rematch antara Garp melawan Kuzan. Dalam pertarungan itu, Kuzan cukup terdesak, sehingga dia pun memuji kemampuan Garp yang masih hebat walau sudah tua. Kuzan juga bilang dia cukup beruntung karena harus bertarung melawan Garp pada usia Garp yang sudah tua seperti sekarang ini. Sebab jika saja dia bertarung melawan Garp saat masih muda dulu, maka kemungkinan besar Kuzan akan kalah dengan cepat. Kekuatan Garp saat masih prima dulu memang jauh lebih mengerikan daripada kekuatannya ketika sudah tua seperti sekarang ini. Karena mau tidak mau, usia tua tetaplah mempengaruhi kondisi tubuhnya. Kuzan pun mengingat momen masa lalu di mana dia melihat kehebatan Garp saat masih muda, sehingga kilas balik singkat pun muncul dalam ingatan Kuzan. Suatu hari, Garp dan Kuzan pernah melaksanakan misi bersama-sama untuk melawan suatu armada besar bajak laut yang kuat. Begitu bertemu dengan armada itu di lautan, Garp segera melompat dan melancarkan tinju beruntun dari jarak jauh. Berhubung tenaganya sangat besar dan dia memakai haki yang kuat, maka dampak dari rentetan tinju itu sukses menghancurkan cukup banyak kapal di sana. Nah, setelah itu, kapal-kapal lain memutuskan untuk melarikan diri. Tapi, Garp segera meminta Kuzan untuk membekukan lautan di sana dengan kekuatan esnya. Usai laut sekitar menjadi beku, Garp dengan cepat pergi ke arah kapal-kapal tersebut dan dia bertarung secara langsung melawan para bajak laut itu. Sebenarnya, Garp bisa saja melancarkan tinju jarak jauh seperti tadi, tapi Garp memang sengaja ingin bertarung langsung agar keadaan tidak membosankan. Hasilnya, Garp pun bisa menang dalam waktu yang cepat. Kuzan dan para marinir lain yang ikut bersamanya, bersama dengan Bogart pun tidak ikut bertarung di sana, karena semuanya sudah langsung dikalahkan oleh Garp. Para angkatan laut junior pun takjub dengan kemampuan Garp itu. Lalu, mereka berkata, seharusnya dia pantas menjadi seorang admiral. Kemudian, marinir lain yang tampaknya lebih senior daripada junior itu berkata bahwa dia pernah mendengar rumor bahwa Garp menolak berkali-kali naik jabatan menjadi admiral. Garp ini memang tidak berminat pada posisi itu dengan dua alasan. Pertama, karena seorang admiral adalah bawahan langsung dari Tenryubito, yang mana mereka bisa dipanggil dan diperintahkan sesuka hati kapan saja mereka mau. Tentu Garp tidak berminat untuk berada di posisi itu karena pada dasarnya Garp memang membenci para Tenryubito. Kedua, semakin tinggi pangkat dan jabatan, maka akan semakin terbatas pula pergerakannya dalam menjalankan misi. Jadi, jika Garp menjadi seorang admiral, dia tidak akan bisa bergerak dengan bebas, sehingga Garp merasa menjadi vice admiral saja sudah sangat cukup. Beralih ke momen lain dalam kilas balik ini, ada pula peristiwa di mana Kuzan lagi-lagi ikut bersama dengan Garp untuk suatu misi. Mereka sedang memburu bajak laut kuat yang terkenal pada masa lalu. Ketika para kru dari bajak laut itu sudah bertumbangan, Garp melarang Kuzan dan yang lain untuk ikut campur melawan sang kapten dari kelompok tersebut. Jadi di sini Garp pun berduel satu lawan satu menghadapinya, di mana Garp memperlihatkan berbagai kemampuan hebat dan berhasil menang dengan cukup cepat. Kilas balik pun berakhir, yang mana itu hanya dua saja dari sekian banyak aksi luar biasa Garp ketika masih muda dulu. Kembali ke pertarungan melawan Kuzan di Hachinosu, mantan admiral itu menciptakan burung besar dengan kekuatan esnya, lalu menggerakkan burung es itu menerjang ke arah Garp dengan sangat cepat dan juga kuat. Namun, Garp memakai pukulan Galaxy Divide sehingga serangan burung es Kuzan itu langsung hancur di hadapannya. Dari kejauhan, cukup banyak orang yang menyaksikan pertarungan itu dan mereka pun kagum pada level kekuatan dari dua orang tersebut. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, kelanjutan konflik di Marijoas akan kembali mendapat sorotan. Pertarungan antara Gorosei
Jupiter melawan pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer masih terus berlanjut. Dalam pertarungan ini, Jupiter akan semakin mengeksplorasi teknik-teknik unik dari mode hybrid worm miliknya. Salah satunya, dia menyedot udara lalu mengeluarkannya kembali menjadi rentetan peluru angin. Memang, serangan itu tidak melukai pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer karena pertahanan mereka berdua memang sangat kuat. Namun, serangan tersebut sangat merepotkan karena mengganggu fokus dari dua orang itu. Nah, sementara fokus mereka terganggu, dengan cepat Jupiter memakai teknik lain. Dari salah satu tangan hybridnya, dia menciptakan beberapa senjata worm yang melancarkan serangan langsung kepada pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer itu, sehingga mereka berdua pun menjadi semakin terdesak. Di area lain, ada seorang kesatria suci dari keluarga Ethan Baron. Dia bertarung melawan salah satu anggota komunitas Lunaria dan sudah hampir mengalahkan musuhnya itu. Tapi ada hal tidak terduga yang terjadi di tempat itu. Tiba-tiba sekumpulan gagak Karasu muncul dari bawah dan mengangkut beberapa orang baru. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, para sekutu kuat lain dari pasukan revolusi yang berasal dari beberapa kelompok pemberontak sudah datang di bawah Red Line. Dragon meminta Karasu untuk mengirim banyak gagak ke sana agar para ketua dari kelompok-kelompok itu bisa naik dengan cepat. Para ketua itu memiliki kekuatan besar sehingga kehadiran mereka akan sangat diperlukan dalam pertempuran di Marijoas. Dragon pun tersenyum saat melihat mereka muncul. Lalu dia berteriak kepada orang-orang itu dan meminta mereka untuk beraksi dengan sebaik mungkin. Tanpa berlama-lama, salah satu ketua kelompok yang merupakan seorang cyborg langsung melompat dari gagak Karasu dan melancarkan tembakan dari lengan cyborgnya. Nah, tembakan itu mengeluarkan beberapa peluru kecil yang tampak normal, tapi ternyata peluru-peluru itu sangat istimewa karena bisa meledak dan menghasilkan dampak shockwave. Kemudian, ketua lain juga beraksi di mana dia melancarkan rentetan serangan dari teknik Rokushiki bernama Tobushigan. Dia pun tertawa dan berkata, "Jangan kira hanya pihak pemerintah dunia saja yang menguasai ilmu bela diri Rokushiki. Entah di mana orang ini mempelajarinya, tapi tampaknya dia sangat hebat dalam memakai teknik bela diri itu." Warkuri yang melihat itu pun berkata kepada Dragon, "Jadi, rupanya rencana Dragon adalah mendatangkan sekutu baru yang kuat." Warkuri pun marah dan mulai menyerang dengan berbagai jurus dari mode hybridnya. Nah, tapi Dragon bisa mengatasi semua serangan itu. Beralih ke New Marineford, pertempuran di sana pun masih terus berlanjut. Kedatangan Kong di sana membuat para bajak laut di tempat itu langsung menjadi terkejut. Dia juga langsung melompat ke arah kerumunan musuh dan mengamuk di tempat para musuh-musuh itu berada, sehingga orang-orang tersebut kalah dengan sangat mudah. Bajak laut yang merupakan mantan tahanan Impel Down level 6 yang ada di sana pun tidak tinggal diam. Dia langsung maju untuk bertarung langsung melawan Kong. Di area lain, Akainu juga beraksi dengan semakin baik. Walau dia harus menghadapi banyak musuh sekaligus, tapi Akainu mampu mendominasi. Dia memakai berbagai teknik kuat dari kekuatan Magu-Magu Nomi dan haki yang sangat kuat. Pada akhirnya, para musuh pun sudah tertumbangan. Hanya tersisa sang bajak laut legendaris yang memang lebih kuat daripada yang lain. Meski begitu, dia juga sudah mengalami beberapa cedera untuk dikalahkan oleh Akainu. Bajak laut legendaris ini memang sudah ada sejak era bajak laut Rox, tapi kemampuannya tentu jauh di bawah orang-orang seperti Rox, Roger maupun Shirohige. Jadi, walau dia terbilang kuat, tapi dia bukan tandingan dari orang sekuat Akainu. Dengan begitu, wajar bila Fleet Admiral tersebut mampu unggul dalam pertarungan melawannya di sana. Suru yang sedang bertarung di depan gedung utama markas pun mengamati keadaan di sekitar lalu berkata bahwa pertempuran sudah memasuki babak puncaknya. Selagi tidak ada kelompok kuat lain yang berdatangan, maka sebentar lagi pertempuran ini akan segera berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!